Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup dan kelimpahan. Jemaat terkasih, ketika kita mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang kelimpahan, betapa kita bersuka cita karena kita menganggap bahwa ketika kita mengiring akan Tuhan, kita akan hidup dalam keadaan yang penuh sukacita, tanpa masalah, tanpa tantangan, tanpa kekurangan. Banyak orang yang berpikir demikian. Mereka mau mengikut Tuhan supaya secara jasmani mereka punya kebutuhan terpenuhi. Tapi firman Tuhan yang baru saja kita baca, apakah demikian maksud dari firman Tuhan ini? Jemaat Tuhan, kalau kita melihat konteks dari bacaan kita, Yesus sementara mengajar murid-muridnya, dia bicara tentang dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Ada beberapa hal yang dia sampaikan di sana. Dia mengatakan sebagai gembala yang baik, dia bertanggung jawab terhadap domba-dombanya, bahkan domba-dombanya sendiri mengenal gembala itu. Bahkan dia mengatakan bahwa dia adalah pintu menuju kepada domba-domba itu. Siapapun yang datang yang tidak melalui pintu disebut dengan pencuri. Dan teks kita di ayat yang ke-10, Yesus menjelaskan bahwa tujuan daripada pencuri, dia datang, dia hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Berbeda dengan gembala, yakni Yesus Kristus. Dia datang, dia memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, di sini kita melihat ada dua hal yang Yesus bicarakan tentang dirinya. Dia bicara tentang hidup dan dia bicara tentang kelimpahan. Apa artinya hidup? Kalau kita bicara tentang hidup secara jasmani yang Yesus berikan, itu rasanya kurang pas. Mengapa? Karena sebelum Yesus datang ke dalam dunia, sudah banyak orang yang hidup secara jasmani. Kalau demikian, hidup secara jasmani yang bagaimana yang Yesus akan berikan kepada mereka? Jadi maksud di sini, hidup adalah hidup secara rohani. Alkitab menjelaskan bahwa manusia yang berdosa itu adalah manusia yang mati di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, Kristus datang supaya memberikan hidup kepada manusia yang mati secara rohani di hadapan Tuhan. Kalau begitu, kita bersyukur. Kenapa? Karena kedatangan Kristus, dia memberikan harapan bagi dunia. Dia memberikan harapan bagi manusia yang mati secara rohani. Ketika seseorang mau datang kepada dia, dia mengatakan dia akan memberikan hidup kepada mereka. Hidup yang tidak binasa, hidup yang kekal, hidup bersama dengan Allah di sorga. Yang kedua, tentang kelimpahan. Yesus berbicara, dia datang, dia memberikan segala kelimpahan. Kalau demikian, apakah kelimpahan yang dimaksud adalah kelimpahan secara jasmani? Hidup dalam kemewahan, kehidupan yang selalu tercukupi, hidup dalam keadaan yang aman dan baik-baik saja tanpa tantangan dan sakit penyakit? Oh tidak, bukan demikian. Berarti di sini juga, sebagaimana hidup yang Yesus berikan adalah hidup secara rohani, maka kelimpahan yang Yesus maksudkan di sini juga adalah kelimpahan secara rohani. Artinya, di dalam kehidupan kita, buah-buah kebenaran itu yang Kristus berikan kepada kita. Misalnya, kita berkelimpahan dalam hal kasih, kita berkelimpahan dalam hal kemurahan, kelimpahan dalam hal kebajikan, kelimpahan dalam hal memberi, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan kelimpahan. Jadi, Yesus datang. Yang pertama, dia memberikan hidup. Hidup yang tidak binasa kepada orang yang mau percaya kepada dia. Dan yang kedua, di dalam hidup ini, dia memberikan kelimpahan secara rohani. Dia pernah berkata dalam bagian firman Tuhan yang lain, apa gunanya kita punya segala sesuatu dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita. Dengan demikian, yang terpenting dalam hidup kita adalah bukan kita memiliki hal secara jasmani yang berlimpah, tapi yang terutama adalah kita punya hidup yang kekal di sorga. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami mati secara rohani di hadapan Tuhan. Karena kedatangan-Mu memberi harapan bagi kami. Kami diberi hidup
hidup yang kekal. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati.